Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, atau logika. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa minggu belakangan ini kita sudah membahas tema besar, yaitu tentang akhir zaman. Dan secara sekilas maupun mendetail, saya sudah menjelaskan beberapa poin utama yang dibutuhkan untuk kita bisa memahami tema akhir zaman dengan benar. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema khusus yang menjadi subtema dari tema besar akhir zaman, yaitu Perang Armageddon. Ya, Perang Armageddon. Perang Armageddon dianggap sebagai salah satu subtema yang menarik untuk digali, difahami, dan dimengerti dari tema besar akhir zaman. Dan memang betul, jika kita salah memahami tema atau subtema Armageddon atau Perang Armageddon ini, ya, maka kita salah pula memahami tema besar tentang akhir zaman. Jika kita salah memahami subtema Perang Armageddon ini, maka akan salah pula pemahaman kita terhadap tema besar tentang akhir zaman. Nah, memang jika kita melihat seluruh pesan dari Alkitab, maka secara tekstual kata Armageddon ini pada dasarnya hanya muncul satu kali dalam Alkitab. Ya, kata Harmagedon ya. Itu hanya muncul satu kali di dalam Alkitab, yakni di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat ini berbunyi seperti ini. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Har itu merujuk kepada bukit atau gunung. Dan Magedon ini merujuk Megiddo, salah satu kota di wilayah Israel. Jadi, kalau kita mengerti secara tekstual, kata Harmagedon ini artinya gunung atau bukit di kota Megiddo. Atau ada pengertian lain yang nanti akan kita mengerti dan kita pahami secara lebih mendalam. Namun secara tekstual, Harmagedon ini artinya gunung di Megiddo, gitu ya. Gunung yang berada di wilayah Megiddo atau kota Megiddo. Nah, untuk memahami lebih jelas, kita coba berusaha meluaskan point of view kita terhadap Alkitab. Bagian-bagian mana saja yang merujuk kepada Megiddo ini? Kalau kita secara tekstual mencari ya kata Megiddo ini di dalam seluruh bagian dari Alkitab, maka Megiddo ini disebutkan sebenarnya sebanyak 12 kali dalam Perjanjian Lama. Ya, Megiddo, khusus Megiddo ya, bukan Harmagedon. Tadi kan saya menyatakan Harmagedon. Jika Harmagedon ya hanya di dalam Wahyu pasal 16 ayat 16. Tapi kalau merujuk kepada Megiddo, ya kota, salah satu kota atau tempat yang ada di Israel sana, itu disebutkan sebanyak 12 kali dalam Perjanjian Lama. Dengan 10 kali mengacu pada kota kuno Megiddo. Jadi 10 kali merujuk kepada kota kuno Megiddo dan 2 kali merujuk kepada dataran Megiddo. Ya, the plain of Megiddo. Yang mungkin hanya berarti dataran di dekat kota Megiddo. Ya, jadi merujuk kepada dataran yang ada di dekat kota Megiddo karena Megiddo adalah sebuah kota dan datarannya memang ada di dekat kota Megiddo, Lembah Yosafat. Ya, lebih tepatnya merujuk ke situ. Tapi baiklah kita coba berusaha memahami secara tekstual kata Megiddo ini. Jadi kalau merujuk kepada kota tua Megiddo maka 12 kali, 10 kali eh, dalam Perjanjian Lama kota kuno Megiddo ini disebutkan. Ya, lalu 2 kali merujuk kepada dataran Megiddo. Yang mungkin berarti tadi dataran di dekat kota Megiddo. Dalam Perjanjian Lama tidak ada bagian di dalamnya yang menggambarkan kota Megiddo sebagai sesuatu yang berkaitan dengan nubuatan tertentu. Tidak ada. Tidak ada. Jadi ansih secara tekstual hanya merujuk kepada nama kota atau merujuk kepada tempat di dekat kota Megiddo yang adalah berupa dataran tadi. Ya, lembah atau apa namanya? Plain, dataran, ya. Tidak ada bagian dalam Perjanjian Lama yang
mengaitkan Megiddo ini dengan nubuatan tertentu. Jadi kalau kembali merujuk kepada nubuatan, maka satu-satunya referensi dalam Alkitab yang merujuk kepada nubuatan adalah apa yang terdapat dalam Wahyu 16 ayat 16. Yang tidak secara khusus sebenarnya menyebutkan bahwa akan terjadi perang di kota itu pada suatu hari nanti. Yang tertulis di situ hanya bahwa ia akan mengumpulkan raja-raja itu pada suatu hari nanti, ya, untuk mengumpulkan raja-raja yang merujuk kepada ayat 14 dalam Wahyu 16. Mengumpulkannya bersama-sama di Harmagedon, di Bukit Megido. Karena kalau melihat secara faktual, ya, tempat itu bentuknya bukanlah sebuah bukit, tapi justru lebih kepada sebuah dataran. Bukit pun tidak, apalagi jika disebutkan sebagai gunung, karena kata Harmagedon itu artinya Harar, artinya bukit atau gunung, ya, Magedon itu merujuk kepada Megiddo, maka akan menjadi salah pemahamannya ketika kita mencari di mana gunungnya, karena tidak ada gunung di dataran itu. Yang ada kotanya, yaitu kota Megiddo. Jadi ayat 16 dari Wahyu pasal 16 hanya menjelaskan tentang berkumpulnya atau dikumpulkannya para raja itu yang merujuk kepada ayat ke-14 di sebuah tempat bernama Harmagedon. Ya. Nah, teks tersebut tampaknya mengisyaratkan berdasarkan ayat sebelumnya dalam Wahyu 16 ayat 14 adalah berkumpulnya raja-raja di tempat yang ditunjukkan sebagai tempat yang memungkinkan banyak orang bisa berkumpul, yaitu plain atau dataran atau lembah tadi. Yang jika mengarah kepada pertempuran besar nantinya, itu terjadinya di mana tidak dijelaskan secara literal dalam perikop tersebut. Jelas ya? Jadi tempat ini akhirnya diambil untuk menjelaskan perang yang akan terjadi, menjadi nama bagi perang yang akan terjadi. Dan memang ini menjadi sesuatu yang lazim, tidak masalah. Jika nama tempat berkumpulnya raja-raja yang merujuk kepada ayat ke-14, siapa raja-raja itu nanti kita apa namanya pahami secara lebih mendalam. Ya, lazim saja kalau nama itu diambil menjadi nama perang yang akan terjadi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, sekarang jika merujuk kepada ayat yang ke-14, perangnya perang antara siapa? Perang ini adalah perang antara siapa yang memihak Allah yang Maha Kuasa, ya, pertempuran besar, yaitu hari besar Allah yang Maha Kuasa, tentu yang memihak kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam hal ini yang membela kebenaran, berlawanan dengan mereka yang tidak memihak yang Maha Kuasa, tentu yang membela kejahatan. Ya, jadi perangnya ini perang antara siapa? Perang antara Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang tentu adalah Sang Kebenaran, bersama dengan tadi para raja, atau jika merujuk lebih lebih kuat lagi adalah orang-orang yang berpengaruh di muka bumi ini yang menetapkan dirinya berada di pihak Allah dengan orang-orang yang berpengaruh di negeri ini, maaf di bumi ini, ya, bukan hanya di negeri ini, tapi di bumi ini yang menetapkan dirinya berseberangan dengan Allah yang Maha Kuasa, berseberangan dengan kebenaran. Ya, jadi itu perangnya perang antara siapa itu tadi? Allah dan para pembela kebenaran atau orang yang memihak kepada kebenaran, karena kebenaran tentu tidak perlu dibela sebenarnya. Tetapi memihak kepada kebenaran itu bisa. Kita memihak kepada Allah itu sangat bisa dan wajib. Ya, berperang melawan mereka yang memihak kepada kejahatan. Tentu memihak kepada kuasa kegelapan, setan si ular tua itu. Peperangan itulah yang akan terjadi. Nah, tempatnya di mana sebenarnya tidak dijelaskan di situ. Justru Harmagedon ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memihak kebenaran. Orang-orang yang memihak kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, memang tadi, ya, karena secara sederhana di dalam Alkitab Wahyu 16 ayat 14 hanya menyebutkan
mereka akan berkumpul di Harmagedon, lalu secara cepat saja kita, sebagian besar dari umat Kristiani dan sebagian besar dari umat manusia pada umumnya memahami bahwa perangnya ya perang Harmagedon. Bisa saja kita tidak tahu, hanya secara distintif di dalam perikop Wahyu 16 itu tidak menyebutkan di mana perangnya. Bahkan nanti kita akan melihat secara detail lagi, ya, apakah betul tempatnya itu di Megiddo, di Palestina sana, atau di mana? Nah, mari kita akan belajar bersama-sama. Ya, di dalam Alkitab, khususnya Wahyu 16 ayat 16 ini, memang bahasa yang digunakan adalah bahasa yang simbolik dan samar. Ya, apalagi kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu adalah kitab yang ketika kita memahaminya harus menerapkan pemahaman yang berdasar kepada penjelasan-penjelasan simbolik. Jadi kita harus mencari arti dari setiap simbol yang diberikan itu secara tepat, tidak sembrono dan tidak gegabah serta tidak sembarangan. Nah, memang beberapa sarjana Kristen itu menyimpulkan bahwa gunung atau Bukit Megido ini atau Bukit Megidon ini merupakan lokasi yang ideal jika peperangan itu dilakukan karena memang lembahnya luas, gitu ya. Lembahnya luas. Dan jikalau perang itu terjadi bisa saja. Tapi jika menggunakan logika dasar berpikir, jika peperangan itu berkaitan dengan perang besar antara Allah dan kuasa kegelapan, maka lembah Megido tidak akan cukup. Lembah Megido tidak akan cukup, betul luas, tapi tidak mungkin bisa menampung peristiwa besar terjadinya peperangan antara Allah dengan kuasa kegelapan. Antara pihak yang apa namanya menjadikan kebenaran sebagai pandu dalam kehidupannya dan melawan pihak yang menjadikan kesesatan sebagai pandu dan penuntun langkah hidupnya. Artinya ini merupakan sebuah peperangan antara dua kelompok yang bukan hanya besar sekali, namun dua kelompok yang maha besar. Maka lembah Megido tidak mungkin sanggup menampung proses terjadinya peristiwa perang besar itu. Ya, jadi bagaimana? Tadi boleh-boleh saja, bisa saja tempat itu menjadi tempat perang besar yang akan terjadi. Bisa saja. Tapi jika merujuk kepada siapa melawan siapa, peperangan itu akan terjadi, maka Lembah Megiddo tidak akan mungkin sanggup dan tidak akan mungkin cukup menampung peristiwa besar, ya, perang antara kebenaran dan kejahatan. Tadi, karena kitab Wahyu merupakan kitab yang menyodorkan simbol-simbol dan secara samar menjelaskan apa yang dimaksudkan dari pesan Tuhan itu, maka kita harus dengan cermat memahami itu. Ya, tidak salah memang merujuk dataran Megiddo sebagai tempat terjadinya pertempuran tersebut. Namun ada beberapa pendapat yang menjelaskan yang menurut saya ini cukup bukan hanya rasional, tapi tadi bertanggung jawab dan jauh lebih proper ketika kita meluaskan cara berpikir kita dan melapangkan pemahaman kita dengan cara berpikir yang jauh lebih fair, tidak bombastis, mengada-ada dan spekulatif. Ya, beberapa ahli menjelaskan bahwa kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani moed, moed yang artinya perkumpulan. Ya, oleh sebab itu Armageddon itu berarti sebenarnya gunung perkumpulan, gunung tempat bertemunya. Jadi Har Magedon, Megiddo dari kata Moed yang artinya perkumpulan, fellowship, togetherness, ya, gunung perkumpulan, bukit perkumpulan atau bukit pertemuan yang dapat dimaksudkan atau merujuk kepada berkumpulnya, bertemunya orang-orang yang berpengaruh yang difigurasikan dengan kata raja itu, para raja itu, orang-orang yang berpengaruh yang berpihak kepada kebenaran di sebuah bukit atau gunung, ya. Bisa saja gunungnya di mana saja atau gunung di sini merujuk kepada arti figurasi, sesuatu yang mudah untuk dilihat dan mudah dijadikan patokan. Karena kalau kita melihat sebuah gunung, tentu dengan mudah mata kita melihat, oh di situ tempatnya. Tempat yang mudah untuk dijangkau.
tempat yang mudah untuk dijadikan arah dan panduan. Jadi kalau kita merujuk lagi secara figuratif, kita akan memaknai bahwa pada intinya dimanapun tempat dia berkumpul, yang jelas di tempat yang secara jelas kita bisa menyaksikan panduan dan tuntunannya, maka disitulah kita berkumpul. Yaitu orang-orang yang memihak kepada kebenaran. Nah, sangat bisa pula bahwa gunung yang dimaksudkan di situ adalah gunung yang mengarahkan kepada perwujudan dari sang kebenaran itu sendiri. Panduannya, arahannya, tempat berkumpulnya adalah di kebenaran itu sendiri. Di kebenaran itu sendiri di mana? Kepada pribadi Sang Kristus itu sendiri jika merujuk seluruh pesan yang terdapat di dalam Alkitab. Setiap pribadi yang mengarahkan diri kepada Sang Kristus, disitulah mereka berkumpul. Tempatnya di mana? Bisa di mana saja. Yang jelas ini menunjukkan siapa yang berkumpul di situ. Di mananya tidak menjadi masalah. Karena tadi, bisa jumlahnya begitu besar dan tidak tertampung lagi oleh tempat yang ada di muka bumi ini. Karena ini merupakan pertempuran besar dan pertempuran terakhir antara kebenaran melawan kejahatan. Nah, kalau merujuk kepada tempat yang distintif bisa jadi mungkin satu bisa jadi di Megiddo tadi, bisa. Tetapi jika merujuk kepada makna yang lebih mendalam, Megiddo bukan menjadi tempatnya. Bisa jadi Gunung Sinai, tempat di mana pertama sekali Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel. Di situ bangsa Israel dan umat yang mengaku diri sebagai umat yang menyembah Yehova Allah bangsa Israel bisa berkumpul di situ siapapun mereka. Atau lebih distintif lagi merujuk kepada Gunung Sion, ya, tempat di mana kebesaran Israel itu dinyatakan, yaitu ketika Tuhan memilih Daud sebagai raja atas bangsa Israel, yang pada akhirnya melalui tunas Daud ini lahirlah keturunan yang akhirnya menjadi raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bisa saja, tetapi pada dasarnya bukan tempat secara fisik yang dibutuhkan. Yang diutamakan adalah berkumpulnya orang-orang yang menjadikan kebenaran sebagai panduan yang bisa dengan jelas dilihat, bisa secara distintif disaksikan. Perbedaannya antara gunung dengan dataran itu kan bisa terlihat bedanya. Jelas sekali perbedaannya. Ya, sehingga semua orang tahu bahwa ini kumpulan orang-orang yang menyatakan kebenaran. Ya. Sementara mereka yang berkumpul atas nama kejahatan atau kesesatan tidak disebutkan. Jadi artinya tempat menjadi sesuatu yang tidak penting. Atau bisa dikatakan bukan sesuatu yang perlu untuk diperdebatkan di mana tempatnya. Karena yang jelas asal tempat itu menyatakan eh, kejelasan dari mengapa mereka berkumpul, untuk apa mereka berkumpul itu jauh lebih penting. Mengapa dan kenapa mereka berkumpul adalah atas nama kebenaran itu jauh lebih penting. Sementara yang di sebelah atas nama kejahatan atau kesesatan jelas sekali. Di situ akan bisa terlihat bedanya dan disinilah akhirnya kita bisa menempatkan kata Harmagedon itu dengan tepat dan bertanggung jawab. Ya, karena permusuhannya itu bukan masalah tempat. Bisa jadi seisi alam semesta ini menjadi tempat perseteruan antara dua belah pihak yang berseteru sejak dari awal sampai akhir dunia ini. Jelas ya saudara ya. Jadi kita bisa melihat itu dengan jauh lebih bertanggung jawab. Nah, walaupun memang sebagian besar tradisi menafsirkan bahwa nubuatan Alkitab ini sebagai simbol perjalanan menuju hari besar Allah yang Maha Kuasa. Ya, bahwa Allah mencurahkan murkanya yang adil dan suci terhadap orang-orang berdosa yang tidak bertobat. Yang tadi saya sudah jelaskan, dipimpin oleh setan, si ular tua, dalam konfrontasi akhir dunia. Nah, Harmagedon adalah nama simbolis yang diberikan untuk peristiwa ini. Ya, nama simbolis yang diberikan oleh peristiwa ini bagi kita yang memang menjadikannya itu sebagai nama simbolis, walaupun di dalam Alkitab tidak menjelaskan bahwa perangnya adalah perang Armageddon. Nah, berdasarkan referensi kitab suci mengenai pemusnahan musuh-musuh Allah secara ilahi, maka kita menganggap bahwa inilah nama bagi perang besar itu. Boleh-boleh saja, tidak masalah.
Apapun nama perangnya, yang jelas perang itu pasti terjadi nantinya. Ya, nah, memahami konsep ini, ya kita juga harus mengerti bahwa di Old John, ya Yohanes Rasul itu ketika menuliskan ini sebenarnya terilhami dari Hakim-Hakim 4 dan Hakim-Hakim 5. Ketika Allah dengan cara yang luar biasa, cara yang ajaib itu, ya menghancurkan musuh-musuh Israel, khususnya bangsa Filistin, ya dengan para rajanya yang kala itu sungguh-sungguh menyesakkan dan mengganggu bangsa Israel di kota Megido. Bahkan ada salah satu kisah yang menceritakan Sisera, raja orang Filistin itu yang dilantakkan apa namanya pasak sebuah pasak oleh seorang perempuan di pelipisnya. Ya, jadi akhirnya si Sisera ini mati dengan cara mengenaskan dan itu membuat bangsa Israel eh, apa namanya eh, merasa bahwa kekuatan Allah nyata dalam pembelaan atas bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Filistin pada masa itu di Megido. Nah, kisah ini bisa jadi menjadi sebuah eh, apa namanya latar belakang kenapa Tuhan mewahyukan itu kepada Rasul Yohanes dan Rasul Yohanes menjelaskan itu dengan cara yang sangat sangat eh, apa namanya figuratif, mewakili kisah yang pernah terjadi di kota Megido, yaitu ketika Allah menghancurkan musuh-musuh Israel, ya, dan membebaskan mereka dari kungkungan bangsa Filistin. Sehingga pada masa hakim-hakim itu bangsa Israel terbebas dan terlepas dari jerat kekuasaan bangsa Filistin. Dan mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka walaupun pada masa hakim-hakim itu mereka tetap mengalami masa ups and down. Ya, pada masa peristiwa di Megido itu Deborah dan Barak yang menjadi pemimpin bangsa Israel pada masa itu. Seorang wanita, ya, yang harusnya tidak mungkin menjadi pemimpin Israel, namun ternyata justru di situ adalah momen ketika bangsa Israel bisa memenangkan pertarungan melawan bangsa Filistin. Nah, momen itu yang diharapkan bisa terjadi pula nanti pada akhir zaman atau akhir dari dunia ini. Nah, kalau bicara akhir zaman itu durasinya, tetapi akhir dunia ini adalah punctual time-nya, ya kapan akhir dunia itu terjadi. Saya sudah menjelaskan di minggu lalu. Jadi harapkan itu bisa terjadi. Euforia yang nyata itu betul-betul bisa dirasakan bahwa kebenaran menang atas kejahatan dan kebenaran menang atas kesesatan. Nah, memang hari-hari ini isu perang besar akan terjadi atau perang Armageddon itu akan terjadi di bumi ini menjadi seperti lebih marak diperbincangkan ketika kita mendengar berita tentang memanasnya Inggris karena pengusiran banyak umat Islam, ya, dari wilayah Inggris dan juga merebak di beberapa negara Eropa lainnya. Ya, sebuah peristiwa yang sebenarnya dipicu oleh merebaknya hoax, berita bohong bahwa pembunuhan atas 3 orang anak di bawah umur itu dilakukan oleh seorang pengungsi yang beragama Islam atau pengungsi Muslim. Ya, hoax ini diperparah ketika ini apa namanya dimengerti dengan cara yang salah sehingga anti pengungsi, ya, pergerakan anti pengungsi itu terjadi dengan cara yang juga membabi buta, dengan cara yang tragis. Kita tidak berharap peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi. Ya, terjadi hanya gara-gara berita bohong atau hoax itu sesuatu yang sangat tidak bertanggung jawab dan pemerintah Inggris sudah bertindak tegas akan hal itu. Nah, selain itu memang isu kemungkinan terjadinya perang besar ini, yaitu perang Harmagedon, semakin menghangat bahkan memanas disebabkan karena semakin memanasnya pula Timur Tengah dengan tidak berhentinya serangan balasan Israel terhadap Palestina di Gaza. Ya, sebuah serangan balasan dari apa yang sudah dilakukan oleh Hamas. 1.000 sekian orang Yahudi mati sia-sia karena serangan Hamas pada masa itu. Lalu kemudian pada bulan Oktober, 7 Oktober tepatnya, Israel memulai serangan balasannya atas apa yang sudah dilakukan oleh Hamas. Ya, nah bahkan kemungkinan perang besar ini dipertegas oleh peristiwa yang sebelumnya juga sudah terjadi, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina yang sempat mengganggu rantai pasok kebutuhan pangan dunia dan ini membuat kondisi juga cukup memanas antara Eropa dan Rusia.
bahkan juga Rusia dan Amerika. Ya, banyak hal yang membuat kita jadi ketar-ketir pada masa itu. Tapi terus berjalan, ternyata dunia bisa memaknai itu dengan jauh lebih baik. Nah, jika melihat semua peristiwa di atas, maka memang perang Harmageddon dapat dikatakan mungkin terjadi. Namun jika melihat berbagai pertimbangan lainnya, bahwa hampir sebagian besar penduduk dunia ini sudah semakin cerdas, semakin tahu bahwa terdapat berbagai konspirasi politik di belakang terjadinya semua peristiwa tersebut. Walaupun kita tidak tahu konspirasinya seperti apa, namun eh, apa namanya di alam bawah sadar kita dan bahkan dalam cara berpikir rasional kita, ya baik alam bawah sadar maupun cara berpikir rasional kita, tidak bisa dipungkiri kita menyadari bahwa ada konspirasi politik di belakang semuanya ini. Walaupun sekali lagi ya detailnya seperti apa masing-masing kita belum tentu tahu detailnya, kecuali mereka yang memang ada di belakang semua peristiwa ini. Jadi jika melihat kondisi masyarakat dunia yang semakin cerdas dan semakin tahu kan adanya konspirasi-konspirasi politik di balik semuanya ini dan juga semakin enggaknya masyarakat dunia, khususnya masyarakat modern sekarang ini yang selalu merespon ya terhadap segala sesuatu dengan cara yang rasional dibandingkan dengan cara radikal, maka bagi masyarakat modern hari ini, perang bukan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi. Jadi kemungkinan perang besar itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Jadi jika melihat atmosfer dan pergerakan atau cara berpikir masyarakat modern hari ini yang sudah enggan menggunakan perang sebagai solusi atas setiap persoalan yang dihadapi, maka perang seperti itu tidak akan mungkin terjadi dalam waktu dekat ini. Ya. Nah, ini alasan pertama. Melihat cara berpikir, lalu kemudian atmosfer dunia ini yang sudah semakin cerdas dalam memaknai dan memahami setiap peristiwa yang terjadi. Ya Timur Tengah aja. Ukraina, Rusia ya Ukraina, Rusia aja. Jangan dibawa kemana-mana dong. Kan kita tidak ada kaitan dengan itu semua. Walaupun rantai pasok makanan dan rantai pasok kebutuhan ekonomi lainnya juga terganggu, tapi ya ayo dong kita tempatkan sesuai dengan proporsinya. Israel dengan Palestina silahkan berperang sendiri. Karena Israel tidak mewakili kekristenan, Palestina tidak mewakili Islam. Tidak lalu bicara Israel selalu hanya ngomong Kristen, tidak hanya bicara Palestina selalu ngomong Islam, kan tidak. Sementara di Palestina juga ada orang Kristen, di Israel pun ada orang Islam. Betapa naif jika kita mengkaitkan itu semua dengan isu-isu agama yang lalu kemudian memicu kita ya kepada peperangan yang sebenarnya konyol ya alasan-alasannya tidak berkaitan sama sekali dengan konsep-konsep berpikir religius dan agama yang kita miliki dan kita pahami selama ini. Jadi kalau perangnya hanya gara-gara itu, wah betapa naif kekristenan kita, betapa naif religiositas kita, betapa naif konsep bertuhan dan beragama kita. Jadi menurut saya tidak mungkin perang besar itu terjadi dalam waktu dekat ini. Kecuali alasan yang kedua, ya, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perseteruan antara konsep kebenaran dan konsep kesesatan ini ya semakin mengkerucut, maka perang besar itu akan terjadi. Ya, alasan yang kedua yang mendasari perang ini ya adalah jika kebenaran yang diwakili oleh Sang Kristus berseteru dengan kesesatan yang diwakili oleh kuasa kegelapan. Kenapa? Karena pusat pergerakan sejarah dunia hari ini sudah mengarah kepada kristalisasi ini. Siapa yang menolak Kristus dan siapa yang berseteru dengan Kristus, artinya dia berseberangan dengan Sang Kristus. Ya, siapa yang menerima Kristus, dialah pribadi yang memihak kepada kebenaran. Siapa yang menolak Kristus, dialah yang memihak kepada kesesatan atau kejahatan. Nah, jika alasan yang kedua ini terus semakin mengkerucut, maka perang besar itu akan terjadi. Ya, perang Harmagedon ditentukan kepada posisi kita. Apakah kita berada di pihak sang kebenaran, yaitu sang Kristus? Karena tadi, perangnya adalah perang antara sang kebenaran dan kesesatan. Ya, apakah Anda berada di pihak sang Kristus, ya, sang kebenaran itu, atau Anda berseberangan dengan sang Kristus, yang selanjutnya disebut dengan antikristus itu.
Karena seperti yang di awal sudah pernah saya jelaskan, ya, peperangan ini adalah perang antara antikristus dengan Kristus sendiri. Mari kita lihat, jika perseteruan ini adalah perseteruan yang mewakili ini, maka perang besar itu akan terjadi. Dan hari-hari ini hal yang seperti itu belum terlalu signifikan terjadi. Ya, kecuali dalam waktu dekat tiba-tiba muncul persoalan besar yang memicu kita berkaitan dengan hal ini dan betul-betul dasarnya kuat, maka tidak usah kita perintahkan, Tuhan sendiri akan turun dan akan memimpin pasukannya melawan kejahatan itu. Karena indikasi terkuatnya adalah Tuhan sendiri akan mengumpulkan para raja itu. Ia di situ merujuk Sang Kristus, Sang kebenaran yang akan mengumpulkan itu. Ya, maut itu di Har Magedon, di bukit perkumpulan, mengumpulkan orang-orang yang memihak kepada kebenaran dan akan melawan kesesatan itu. Nggak usah kita perintahkan, nggak usah kita prediksi, nggak usah kita tetapkan tanggalnya. Tuhan sendiri yang akan menetapkan karena tidak ada yang tahu kapan tanggalnya, kapan waktunya. Tuhan sendiri akan turun dan Tuhan akan menjadi panglima menegakkan kebenaran itu melawan kebatilan, melawan kejahatan dan melawan kesesatan. Dan Tuhan yang akan menegaskan itu. Dan Tuhan yang akan memulai peperangan itu. Bukan Amerika, bukan Inggris, bukan Israel, bukan siapapun. Tetapi Tuhan sendiri. Karena tanda utamanya adalah ketika Sang Kristus turun ke bumi ini. Dan mengambil posisi sebagai panglima bagi pasukan kebenaran itu melawan kejahatan. Mengambil alih komando atas setiap orang, para raja itu yang berkumpul memihak kebenaran untuk mengalahkan kejahatan dan kesesatan. Dan mari kita dengan bijak memaknai ini dengan benar, supaya kita tidak terburu-buru menjustifikasi bahwa wah ini perang Harmagedon sebentar lagi terjadi. Wah perang dunia ketiga adalah perang Harmagedon. Tidak ada yang tahu. Yang jelas kita bisa memaknai ini dengan benar dan sekali lagi tidak usah kita perintahkan ya dan tidak usah kita tetapkan tanggalnya Tuhan yang akan dengan sendirinya turun memulai peperangan itu dan menegaskan siapa yang memihak kebenaran dan siapa yang berlawanan dengan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kami menangkap kebenaran-Mu, memahami kehendak-Mu dan isi hati-Mu melalui tema besar akhir zaman dan kami memahami subtema Perang Harmagedon ini menjadi sebuah subtema yang perlu dengan bijaksana kami mengerti dan memahaminya. Sehingga ketika kami ingin mengimplementasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kami, mengaitkannya dengan kehidupan kami mengaitkannya dengan cara yang benar. Tuntun kami untuk menjalani hidup kami secara tepat sehingga kami adalah orang-orang yang memihak kebenaran, ada di barisan yang menjadikan Engkau sebagai panglima besar dari kehidupan kami. Sehingga kebenaran yang kami jalankan dan kebenaran yang kami lakukan. Dan dengan sendirinya, kami bermusuhan dengan kesesatan dan kami melawan kesesatan itu melalui kehidupan kami. Dan ketika perang besar itu terjadi, kami sudah siap untuk bersama-sama dengan Engkau mengalahkan kejahatan, mengalahkan kesesatan. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh syukur kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam program acara rumah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.